Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat WM. Ya, kita hari ini berkunjung ke Mitra Karya Soko Tuban dengan Mas Bagus Ibrahim dan Mbak Risa. Ya, kita ngobrol sedikit-sedikit tentang bagaimana MK bisa berkarya hingga sekarang. Padahal ini berada di desa sangat terpencil di daerah Tuban, tapi bisa menghasilkan cuan-cuan pundi-pundi rupiah yang lumayan besar gitu ya. Sudah mencapai berapa omset Pak? Sekitar berapa? Ratusan? Iya, puluhan ya, 50-an lebih. 50-an. Jadi jangan sampai berkecil hati, dari desa pun bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Oke Pak, kita langsung saja. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang sejarah Mitra Karya hingga bisa jadi besar sekarang. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Yuda. Alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Ibrahim atau lebih sering familiar dengan nama pena Agus Ibrahim. Hari ini mempunyai tanggung jawab mengembangkan kegiatan literasi di Kabupaten Tuban dengan wadah penerbit Mitra Karya. Ini adalah wadah kecil yang kami rintis sejak di pesantren dulu. Jadi saya aktif di pesantren dalam kegiatan literasi itu dimulai dari majalah Al-Fikrah, majalah 2 bulanan yang terbit di Pondok Mbok Solihin Suci Gresik. Di sanalah bibit-bibit yang saya dapat sehingga saya bawa pulang ke rumah dalam bentuk penerbitan. Jadi saya niat mendirikan penerbit ini tujuannya untuk berdakwah, untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman, pesan-pesan kepesantrenan lewat penerbit, lewat buku. Jadi penerbit ini berdiri pada tahun 2016 ya, 16 setelah saya boyong dari pesantren. Jadi saya 2015-16 itu saya boyong dari pesantren, kemudian menikah, kemudian mendirikan penerbitan ini. Jadi saya menikah pun masih di pesantren. Masih di pesantren. Menikah 2015 akhir Desember ya, pasti LDR. Mbak Risa masih apa? Di pesantren juga? Enggak, saya sudah keluar, sudah ngajar di FDS, tapi masnya ini mondok lagi istilahnya gitu. Mondok lagi. Alhamdulillah setelah adanya ini ya kolaborasi dengan teman-teman pegiat literasi di Tuban, Mitra Karya ini makin naik, grade-nya makin naik ya, karena kita rajin bersilaturahmi dan mengadakan acara di sini. Itulah yang bikin orang-orang penasaran, orang-orang yang dari Tuban Utara, Tuban Tengah itu datang ke sini. Seandainya kita hanya menonton mengerjakan buku itu di sini ya mungkin orang-orang Tuban pun nggak tahu. Jadi dulu banyak orang Tuban yang nggak tahu di sini ada penerbitan buku ini, sehingga kita harus membuat acara-acara untuk menarik banyak orang yang dari berbagai penjuru Tuban ini untuk datang ke sini seperti itu. Ya, itu yang selanjutnya ada kelas online itu bagaimana Pak? Kelas online itu kita mulai pada tahun 2018. Ya, saat itu saya berpikir ya, karena zaman itu tahun itu belum corona ya, corona 2019 itu belum ada Zoom, belum ada sekolah-sekolah online ya, ada cuma tidak seramai setelah ada pandemi. Jadi kita mengadakan itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk silaturahmi, menyambung ini teman. Karena timnya 5 ini adalah satu teman di pengusaha majalah Al-Fikrah tadi. Narasumber, konsultan itu kan semuanya anggota majalah Al-Fikrah yang di Gresik dulu. Nah, saya ingin menyambung tali persaudaraan itu lewat mendirikan kelas ini, SMO ini. Alhamdulillah disambut baik oleh teman-teman lewat media apa adanya ya, WA ya, kita belum mengenal Zoom ya. Tapi responnya baik sehingga teman-teman itu semangat ya, semangat untuk berliterasi. Semangat sekarang sudah sampai ke periode 11. Dan 2018 itu
SMO 1. SMO 1. 1. Satu. Terus saya angkatan berapa? 2000. Jangan 2000 Angkatan 3, angkatan ketiga 2019. 19 ya. Terus 2020 itu kan pandemi ya. Pandemi. Terus itu Pak, yang apa sekarang untuk alumni-alumni itu bagaimana untuk kelanjutannya itu? Alhamdulillah kita membuat grup ya, membuat grup di WhatsApp grup itu untuk untuk mewadahi alumni tetap berkarya, tetap menyambung silaturahmi karya. Kedepannya kita akan memanage alumni itu biar terorganisir, ada penanggung jawabnya, ada ketuanya, dan sebagainya. Ini belum terlaksana, masih dalam wacana jangka pendek ya. Itu sudah lama sebelum pandemi sudah kita rancang. Cuma ada pandemi sehingga kita belum jadi kumpul di sini karena ada pandemi itu. Emang kalau dilepas. Iya, emang kalau dilepas. Emang sudah sampai SMO 11 ya. Alumninya sudah. Alumninya belum banyak Bu. Maaf Bu ya. Alumninya kita itu belum banyak karena kita di SMO yang Cerpen itu kita tidak mengejar jumlah. Iya. Tidak jumlah. Tapi hampir 100 kan Pak? Lebih. 150 kan. Ya, lebih. Tapi kan dibanding dengan kelas yang lain yang di luar itu kan tiap minggu kan wisuda ya. Tiap biologi sekarang wisuda. Oh, ada ya? Ada. Oh. Dia mengejar ini Ya. kuantitas jumlah anggotanya. Kalau kita kan Ya. katanya teman-teman yang alumni SMO itu yang SMMK itu kualitasnya karena lama kan. Lebih sebulan kan, lebih dari sebulan pembelajarannya dan prakteknya itulah. Terus ada ini apa? Kayak rapot gitu ya. Ya. Nah, itu spesial itu. Absenannya, rapotnya itu kan yang berbeda di kelas luar. Sekarang nambah cabang. Iya cabang, kita buka cabang lagi kemarin bulan September itu ada SMO kelas layout, SLO namanya ya. Kelas layout. Sekolah layout online. Sekolah. Kalau yang SMO sendiri, SMO yang menulis itu ada yang sudah berjalan itu ada SMO kelas Cerpen, SMO kelas esai, dan yang akan datang ini bulan Januari jurnal ya? kelas jurnal ilmiah. Nah ini kedepannya mungkin kelas solo Pak untuk novel atau buku fiksi. Mungkin kan dari beberapa orang yang mungkin sudah bukan sukses ya, mungkin sudah dari bidang lain yang bukan dari literasi mungkin ya, dia ingin membukukan dari hasil profesinya mungkin ya. Ya kan mereka kan juga butuh bimbingan untuk membukukan itu gitu ya. Nah itu mungkin dari Mitra Karya bisa menjadi ide untuk menjadi ya kelas solo intinya ya dari buku fiksi atau novel. Sebenarnya sudah ada rencana SMO itu membuka kelas novel. Sudah dibentuk timnya, cuma waktu mau jalan itu 2 tim kami narasumbernya itu sakit. Kemudian ada beberapa kendala juga dan ternyata ketika kami itu membuka kelas-kelas online itu kalau secara berbarengan itu ternyata repot juga. Ini mungkin manajemen kami yang kurang atau bagaimana, ternyata mau fokus. Jadi yang Cerpen jalan, yang layout jalan, kemudian yang satunya juga jalan. Itu juga menguras pikiran, menguras tenaga juga. Waktunya mungkin ya. Iya, waktunya. Terus kita dapat masukan ya udah satu persatu aja. Jadi kalau kelas ini sudah selesai, ini kelas esai sudah selesai, ini kita fokus ke kelas jurnal. Setelah fokus kelas jurnal, kita mau ke kelas yang Cerpen lagi, atau mungkin nanti mau kita buka kelas yang novel kalau yang semuanya siap. Kurikulumnya sudah siap, timnya sudah siap. Mungkin ya tadi sumber dayanya. Iya, sumber dayanya itu karena pemikirannya yang utamanya itu kan dari saya sama masnya. Jadi yang lainnya itu kadang tergantung kita mau mintanya kapan, yang nyari peserta yang dan lain-lain, manajemennya juga dari kita. Jadi sempat kerepotan kalau semuanya tuh bareng, sedangkan di sini yang kita urusi tidak hanya kelas online saja, kita juga mengurusi beberapa naskah yang sudah masuk. tiap hari itu ada saja yang masuk, yang mau diterbitkan di Mitra Karya. Nah ini Mbak Risa ini sebagai pendampingnya Pak Bagus ini sebagai apa ini di Mitra Karya ini? Ya saya
perempuan ya Bu ya, jadi mungkin secara langkah tidak seluas laki-laki. Kalau masnya ini kalau di rumah juga ngatur penerbitan, perdagangan kelas online. Kalau di luar juga sering mendatangi undangan-undangan literasi, menjadi narasumber dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah di luar seperti itu ya otomatis saya yang di rumah membantu di rumah ngawasi beberapa pegawai, kemudian membantu ya alhamdulillah karena background kami sama-sama di dunia jurnalistik, pernah juga di pesantren memegang majalah, jadi sedikit banyak tahu seperti itu. Bantu misalkan ada naskah kok belum ada kata pengantar dari penerbit, maka itu biasanya saya yang bantu membuatkan, atau belum ada sinopsis, atau ada customer yang minta pertimbangan judul, misalnya dia agak kurang cocok dengan judul awal, kemudian minta pertimbangan penerbit judul apa nih yang marketable, yang bagus. Nah itu biasanya saya bantu memberi pilihan-pilihan seperti ya, peran-peran kecil yang insya Allah ya tidak bisa dipandang sebelah mata juga. Selain itu saya juga sibuk jadi ibu rumah tangga. Kami mempunyai 2 putra putri, alhamdulillah umur 5 tahun dan 3 tahun. Itu saja tugasnya jadi istri. Cukup. Jadi Meskipun ibu rumah tangga cukup melelahkan. cukup melelahkan, iya. Ya, untuk closing statement Pak, mungkin untuk kedepannya Oh iya, dari Mitra Karya atau niat kami di Mitra Karya itu adalah mendakwahkan kebaikan-kebaikan lewat tulisan. Jadi kita ingin menyebarkan terus menulis ini ke semuanya, utamanya dengan membaca, dimulai dengan membaca, kemudian kita giat untuk menulis, mengisi akun atau mengisi medsos kita dengan kebaikan-kebaikan lewat tulisan. Jadi menulis tidak harus susah di laptop dengan berat-berat ide, cukup dengan ringan-ringan kita mengisi Facebook kita misalnya dengan cerita-cerita yang singkat, itu akan memotivasi teman-teman yang di luar. Kalau berat-berat dari ini ya memang nggak banyak pasarnya ya, kalau berat-berat ya kita cari yang ringan-ringan saja seperti itu. Intinya saya ingin berdakwah dengan tulisan. Moto hidup saya adalah menulis untuk dakwah. Memudahkan teman-teman juga yang mau menerbitkan buku. Insya Allah Mitra Karya juga membuka peluang bagi penulis-penulis pemula yang kesulitan nyari penerbit atau ya nyari relasi dalam mewujudkan impiannya, punya buku solo maupun antologis. Jadi tidak ribet-ribet syarat menerbitkannya. terima kasih Mbak Lisa Rawat Bagus atas waktunya. Nanti kapan-kapan kita bertemu kembali. Iya. Sudah dari kami dari WM Suci, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.